Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada praktikum ketiga, di sini saya akan menjelaskan terkait modul 4 yaitu visualisasi data. Pertama-tama perlu kita ketahui bahwa pada modul 4 ini kita akan membahas tentang bagaimana kita membaca data dari sebuah file, lalu melakukan visualisasi data dengan menggunakan P5.js. Nah, visualisasi data itu merupakan proses mempresentasikan ulang data yang kita miliki dalam bentuk visual. Nah, ini membaca file. Pada P5.js nanti kita bisa membaca file itu menggunakan beberapa functionnya seperti load string dan juga load table. Pertama, membaca isi file sebagai string. Cara membaca pertama file adalah dengan load string yang fungsinya membaca isi file dan membuat array berisi string dengan setiap baris dan isi file menjadi komponen dari array. Misalkan satu file .txt yang berisi seperti bawah, komputer grafik dan visualisasi data seperti ini. Maka nanti jika dibaca dengan load string dan dimasukkan ke dalam array, maka isi array berdasarkan indeks akan menjadi seperti berikut. Nanti akan ditampilkan di konsol seperti ini. Langsung kita contohkan saja seperti ini. Nah, nanti akan seperti ini ya. Nah, ini dari contoh load string. Ini contoh load string. Jadi nanti akan ditampilkan dengan cara kita meload isi filenya dulu dan menggunakan load string ini, kemudian kita panggil menggunakan peruangan for. Nah, ini kita bisa menggunakan console.log atau bisa juga menggunakan print, fungsi print. Misal ini sama aja ya, bisa juga. Hasilnya akan sama. Selanjutnya, nah, kita juga bisa membaca isi berupa data angka seperti berikut. Nah, caranya seperti ini, sama saja seperti yang sebelumnya. Bedanya kalau di sini kita langsung load string angka aja. Langsung load string angka. Nah, sama saja. Seperti ini kan tadi untuk membaca data, kita bisa membaca isi file sebagai string, kemudian memecah string untuk mendapatkan data angka, menyimpan data angka ke dalam array. Nah, seperti itu. Fungsi ini juga dapat menggunakan pemecah string atau split menggunakan delimiter ya. Jadi nanti fungsinya itu digunakan untuk memecah string berdasarkan delimiternya, nanti bisa berupa koma, spasi, titik koma, atau yang lainnya tergantung dari format data yang dipakai. Nah, untuk data di atas kan digunakan koma, sehingga kita setel parameter delimiter dengan koma. Kita bisa langsung memakai array string yang sama. Seperti ini contohnya. Jadi kita buat variable teks angka, lalu kita split, lalu masukkan teks angka. Kita masukkan semisal array ke-0, dimulai dari indeks dari array ke-0, kemudian delimiternya dipesahkan berdasarkan string, jadi koma delimiter, seperti itu. Cara lain adalah menggunakan fungsi split tokens. Perbedaannya dengan fungsi split adalah split tokens itu menggunakan himpunan karakter untuk mengenali delimiter, sehingga jika dimasukkan delimiter tanda kurung, koma, titik koma, maka karakter koma, spasi, dan titik koma dipakai sebagai delimiter. Nah, setelah proses pemisahan, setiap angka masuk sebagai nilai dari komponen array di indeks 0 sampai dengan 9. Namun, angka-angka tersebut masih sebagai tipe data string. Untuk memakai nilainya sebagai tipe data bilangan, kita bisa menyimpannya sebagai array tipe data bilangan, misalnya floating point number, dengan memasukkan ke array yang berbeda, seperti ini. Kemudian selanjutnya membaca isi file sebagai tabel. Nah, dengan menggunakan format data sederhana seperti pada contoh di bawah ini, kita bisa mengakses data yang telah dijelaskan sebagai string ya. Namun ada kalanya data yang tersedia tuh biasanya kita menggunakan data yang berformat CSV atau comma separated value seperti contoh di bawah. Nah, ini contoh isi tabelnya. Dari ini CSV-nya, ini contoh tabelnya. Perlu ketahui ini hanya sebagian data ya. Data utuhnya itu ada sekitar 30 harian lah. Tapi ini hanya separuh data aja sebagai contoh.
Nah, pertama-tama kan untuk membaca tabel tuh kita bisa langsung menggunakan fungsi load table seperti ini. Kita masukkan fungsi load table untuk langsung mengakses atau meload tabel yang kita masukkan untuk CSV tadi ini. Nah, ini ada seperti ini tabel cuaca, kita load table, nama filenya praktikum cuaca surabaya.csv. Lalu ini ada format file kita apa ya, .csv misalnya. Kemudian ini header ini karena file kita tadi ada tahun, bulan, hari, jam, menit seperti atas ini, sehingga kita bisa kita tambahkan header seperti ini. Jika tidak, ini bisa dihilangkan juga tidak apa-apa jika kita tidak ada headernya dalam filenya. Oke, langsung contoh aja di sini. Nah, jadi nanti seperti ini. Jadi pertama kita buat dulu variabel tabel cuaca, variabel baris, hari, suhu. Hari suhu ini nantinya ini nanti aja, ini belum kita gunakan sekarang ya. Nah, jadi kita buat dulu untuk tabel cuaca. Nah, kemudian dan lupa kita preload dulu untuk tabelnya. Perlu ketahui sebelum meload data jangan lupa upload dulu file teman-teman, di upload filenya di p5.js ini. Langsung bisa di sini langsung upload file aja. Oke. Kemudian di sini kita inisialisasi untuk baris itu merupakan tabel cuaca.getRows. Jadi kita ambil barisnya. Kemudian kita buat perulangan for let i in baris hari seperti ini. Kita print untuk nanti suhu rata-rata pada tanggal, kita ambil variabel harinya, kemudian suhu. Nah, nanti outputnya akan seperti ini. Nah, perlu diketahui untuk dalam perulangan ini kan ada let ini. Nah, ini fungsinya itu untuk secara berulang nanti mengakses setiap baris sebagai objek. Jadi dari tabel row nanti dengan nama baris. Nah, dari semua baris dari tabel, jadi nanti dari semua baris dari tabel cuaca itu kita ambil menggunakan tabel cuaca.getRows ini tadi. Jadi ini kita ambil dari sini. Nah, jadi untuk mendapatkan data di dalam objek tabel itu kita bisa menentukan untuk mengaksesnya sebagai tipe data apa. Seperti dalam kasus ini kan kita mengambilnya dalam kasus hari ya. Kita menggunakan hari. Nah, jadi nanti tipe integer karena kita datanya ada, kan data yang ada itu hanya bilangan bulat dan suhu rata-rata, sehingga dimuat sebagai tipe float karena membutuhkan angka desimal. Jika mau atau dibutuhkan, kita bisa mengakses data dalam tabel sebagai string. Misalkan kita di sini mau mengambil hari dan suhu rata-rata sebagai string. Nah, kita bisa pakai ini. Nih, jangan lupa untuk suhu. Nah, jadi seperti ini. Langsung didapat suhu rata-ratanya 30,31 derajat. Seperti itu. Jangan lupa jangan sampai typo ya untuk penulisan headernya nih. Di sini kan kita mau ambil suhu rata-rata, sehingga headernya kita tulis suhu rata-rata sesuai yang ada di sini, suhu rata-rata. Kalau sampai salah penulisan headernya ini bisa error ya. Misalnya kita suhu saja di sini. Nah, nanti suhu rata-rata undefined karena tidak mengenali ya, sehingga kita harus sesuaikan dengan headernya di sini apa suhu rata-rata, sehingga kita masukkan di sini suhu rata-rata. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya proses visualisasi data. Adapun dalam proses visualisasi data itu kita yang pertama itu adalah memetakan nilai ya. Dalam proses visualisasi data itu kita perlu untuk memetakan nilai, karena meta nilai itu berarti kan kita menerjemahkan dari suatu rentan nilai ke rentan nilai lain. Contoh paling sederhana pemetaan nilai yaitu bilangan desimal 0,5 yang bisa dipetakan menjadi 50% dalam persen. Nah, itu berarti kan nilai 0,5 dalam rentan 0,0 sampai 1,0 itu dipetakan ke rentan 0 sampai 100 sebagai nilai 50.
Nah, untuk memetakan nilai di P5JS kita bisa menggunakan fungsi map dengan sintaks seperti ini. Map, kemudian value-nya, ini start 1, ini stop 1, start 2, stop 2 untuk mengatur batas atas dan batas bawah. Nah, setiap parameter bertipe data float ya, karena value adalah nilai yang akan dikonversi dari rentan asal ke rentan tujuan. Start 1 dan stop 1 itu nilai minimal dan maksimal dari rentan nilai asal, kemudian start 2 dan stop 2 itu nilai minimal dan maksimal rentan nilai tujuan. Semisal untuk kasus 0,5 menjadi 50%, menggunakan fungsi map di P5JS bisa dituliskan sebagai seperti ini, map, kemudian value-nya 0,5, kemudian start satunya dimulai dari 0, stop satunya 1, kemudian start 2-nya 0 dan stop 2-nya 100. Nah, yang berarti kan nilai dari 0 sampai dengan 100 itu dipetakan ke 0 sampai dengan 100. Nah, seperti ini. Misal ada range nilai 30 sampai 40. Nah, berarti kan untuk visualisasi data sebagai contoh seperti ini kan kita berarti per hari sebagai sebuah grafik batang itu kita buat menjadi tampilan jendela aplikasi berukuran 300 x 300. Maka harus kita petakan terlebih dahulu dengan cara seperti ini. Nah, yang perlu dipetakan adalah tinggi dari grafik batang, yaitu dengan memetakan nilai suhu sebagai tinggi dari segi 4 untuk membentuk grafik. Nah, untuk menggambar naik turun suhunya itu dengan tepat tadi. Kemudian untuk memetakan kita juga harus tahu tentang nilai yang akan dipakai. Dimulai dari rentan nilai asal yaitu nilai suhu dengan nilai rata-rata nilai berada di sekitar 30, kita bisa membuatnya batas bawah suhu atas adalah 0 dan batas atasnya adalah 40. Kemudian untuk rentan nilai tujuan, karena berurusan dengan tinggi, maka tinggi jendela aplikasi 300 bisa dijadikan patokan batas atas rentan nilai tujuan. Sementara batas bawah bisa disetel menjadi 0. Maka pemetaannya jadi map, parameternya value-nya suhu, start satunya 0, stop satunya 40, start 2-nya 0, stop 2-nya 300. Nah, dengan suhu adalah nilai yang dipetakan, maka fungsi itu dibagi sebagai tinggi dari grafik. Setelah itu kita bisa mulai membuat grafiknya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke primitif 2 dimensi untuk visualisasi data grafik batang ya. Nah, perlu diketahui bentuk primitif 2 dimensi ini merupakan salah satu cara yang paling mudah untuk memvisualisasikan data, karena bentuk primitif ini sudah disediakan oleh P5JS, yaitu kita bisa memanfaatkan fungsi rectangle atau segi 4 yang ada di P5JS. Jadi pertama, kasus yang telah dicontohkan kita ikuti saja yang ada di modul ini ya. Kita buat dulu kerangka awal aplikasi dengan jendela aplikasi 300 x 300. Oke, langsung saja kita buat function setup. Buat function setup tadi dengan ukuran canvas 300 x 300. Kemudian tes backgroundnya kita buat warna putih. Kemudian function draw. Oke, kemudian setelah kita buat setupnya, kita muat file, kita buat variable let data, let suhu, lalu kita preload, load string, kemudian dan sekalian saja kita langsung kita buat pemetaannya. Kita menggunakan pemetaan yang ini, yang ketiga, untuk map supaya lebih simetris ya, karena kalau yang ini terlalu rapat, kemudian ini sudah benar cuman terlalu rapat dengan atas. Kalau yang ini kan proporsional ya antara atas dan bawah, jadi kita pakai yang ujung kanan saja. Oke, berarti
kita buat terlebih dahulu variabel data, kita buat array data, kemudian kita buat array suhu, kita panggil, kita load string, nama file kita tadi data temperatur.txt, kemudian di setupnya kita panggil lagi untuk datanya, tapi kita split supaya, karena data kita ini kita pisahkan menggunakan koma ya, jadi kita jangan lupa di split dulu sebelum dimasukkan. Jadi kita masukkan dulu, kita ambil dari indeks 0, kita memakai koma, lalu kita buat perulangan, data suhu kita masukkan jadi parse flow karena kita menggunakan koma. Oke, kemudian di drawnya kita buat perulangan lagi, kita buat let i sama dengan 0, kemudian i nya kurang dari panjangnya array suhu, kemudian nya bertambah, kita beri warna hitam, dan stroke weight-nya kita buat 2, lalu kita beri warna, pewarnaannya berdasarkan mapping juga kita buat, i9, ini maksudnya start seperti yang tadi, ini value nya, ini start 1, stop 1, start 2, stop 2 nya, karena kita range nilai kita ini dari 30 sampai 40 saja. Oke. Lalu kita buat perseginya, kita buat tracknya berdasarkan x nya kita i, kita kalikan width nya dibagi suhu.length i nya 0, kemudian width nya dibagi suhu.length, lalu kita lakukan mapping lagi, suhu 9 1 0 kan hack. Oke, langsung kita run. Oke, jadi ya. Nah, tapi kan ini terbalik ya, karena seperti yang kita ketahui kan, kalau si P5JS ini kan titik y nya itu positifnya itu ke bawah kan, minusnya yang ke atas. Nah, sehingga bisa kita lakukan dengan cara seperti ini kan, nih arahnya kan menurun karena sistem koordinat P5JS tadi seperti saya bilang, yaitu sumbu y itu positifnya ke bawah. Nah, sehingga perbedaan tinggi antar grafik
batang nanti tidak terlalu jelas dikarenakan perbedaan nilai suhu yang sangat kecil. Nah, kemudian sehingga kita lakukan penyesuaian seperti ini. Kita melakukan translate dan scale. Cara ini karena dapat membuat semua bagian yang di bawah transformasi nanti akan berperilaku sebagaimana koordinat kartesius di matematika, yang mana nanti sumbu Y positif akan mengarah ke atas. Nah, dengan ini semua visualisasi data nanti akan memiliki arah yang sesuai dan lebih mudah karena tidak perlu memastikan satu-satu koordinat Y dalam kode program. Translate. Setnya 0 tinggi ya, kita menggunakannya ya, akan hack. Kemudian scale nya kita buat 1 dan min 1. Oke, coba. Nah, sekarang scale nya sudah benar. Oke, selanjutnya kita bisa memberi coloring ya, memberi warna. Caranya gampang, kita tinggal tambahkan di belakang sini. Ini kan tadi untuk warna lain untuk hijau seperti contoh, kita juga memberikan stroke 255 agar grafik bisa lebih nyaman dilihat. Oke, kita sudah tambahkan stroke supaya tidak terlalu rapat. Ini perubahan rentan warna. Oke, semisal kita ingin menjadi 25550 agar warnanya tidak terlalu gelap. Oke, misal kita ingin warna merah ya, warna merah berarti tadi fillnya ini kita tambahin aja 0,0, seharusnya ini jadi merah ya. Nah, benar kan? Oke, sudah. Tuh, contoh aja jika mau warna merah, warna lainnya bisa dicoba sendiri. Tapi kita samakan saja dulu dengan modul, kita pakai biasa saja, kita pakai warna abu-abu. Kemudian grafik garis. Nah, grafik garis itu nanti dia seperti ini. Kita menambahkan grafik garis itu di dalam for-nya tadi untuk kita menggambar si perseginya ini ya. Saya jelaskan sedikit. Untuk grafik garis itu secara umumnya itu merupakan hampir sama ya dengan persegi tadi, tapi kita perlu memperhatikan bagaimana sebuah garis itu dibentuk. Seperti yang kita tahu bahwa garis itu membutuhkan dua titik, yaitu X1 dan Y1 serta X2 dan Y2. Nah, berbeda dengan bentuk segi 4 tadi kan hanya membutuhkan satu titik koordinat untuk pembuatannya. Sehingga dalam pembuatan grafik garis harus memodifikasi perulangan yang ada. Jadi perulangan yang ada pada rectangle tadi itu kita modifikasi lagi. Seperti ini. Oke, jadi hampir sama dengan for-nya untuk si persegi panjang ini ya. Supaya segi 4 ini cuman bedanya kita modifikasi sedikit lagi untuk membuat garis. Jadi kita buat aja kemudian length, jangan lupa satu, kemudian plus. Oke, kita buat stroke nya 0 dan kita buat gambarkan lainnya. Kita menggunakan I dikali width dibagi suhu dikali length. Oke, kemudian kita menggunakan mapping suhu I, per starnya 29,
stopnya 31, 0 dan H. Kemudian kita buat I plus 1 kita kalikan dengan lebar kanvas dibagi panjang dari array suhu. Kemudian kita buat mapping lagi, yaitu suhunya nanti akan I ditambah 1 value nya. Kemudian kita buat startnya 29 atas 31, kemudian start keduanya 0 dengan batasnya tinggi dari kanvas. Coba, nah jadi seperti itu ya. Tapi kan ini kan belum di tengah ya, kita pengennya dia ada di tengah. Tapi sebelumnya ini biar jelas, ini untuk koordinat x1 ini bukan koordinat y1 nya. Ini siapa tahu teman-teman bingung untuk bagaimana arsitektur lainnya. Ini untuk koordinat x2 dan ini untuk koordinat y2. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat. Nah, yang menjadi masalah adalah karena membutuhkan 2 titik, jadi nilai I sebagai pengulang harus ditentukan sebagai titik pertama atau kedua. Jika sebagai titik pertama, maka titik kedua adalah I plus 1 seperti yang kita buat tadi. Nah, sehingga suhu .length min 1, karena jika tidak dikurangi 1 maka akan terjadi array index out of bounds, sehingga kita bisa tambahkan perulangan untuk membuat grafis garis seperti berikut. Ini perulangan sudah kita buat tadi, format XY nya. Nah, kita tambahkan aja ya ke codingannya ini. Agar garisnya ke tengah, coba kita tambahkan setengah, jadi nanti setengah dikali suhu .length. Kan width kita tambahkan 0,5 kan 0,5 dikali width dibagi suhu .length. Kita ambil setengahnya. X1, kemudian di koordinat X2 nya juga sama, jangan lupa kita kalikan 0,5 juga. Tambahkan setengahnya, maksudnya 0,5 dikali oke, kita coba. Nah, jadi tengah kan. Kemudian setelah itu kalau kita mau buat seperti ini, biar kita lebih mudah mengatur garisnya, kita hilangkan dulu untuk rectangle-nya. Ini kita hilangkan dulu. Oke, sudah sama agar grafik garis yang dibuat lebih jelas, kita bisa menambahkan titik di setiap titik pembentukan garis, sehingga kita bisa memberikan titik dengan fungsi point xy, sehingga nanti menambahkan titik kita hanya perlu memasukkan di perulangan yang telah kita buat, yang ada pada tadi ya, pada perulangan untuk kita membuat garis ini. Kita buat seperti ini, buat perulangan baru. Kita buat let I sama dengan 0, kemudian I kurang dari panjang array suhu, kemudian I plus
Oke, kita kopikan saja. Kita kopikan, ini saya kopikan aja dari modul. Oke, tekankan. Oke, sudah terdapat titik-titik. Tapi ini karena terlalu rapat, kurang bagus. Kita buat saja kanvasnya jadi 600 x 300. Nah, jadi seperti itu, jadi sedikit lebih bagus. Nah, ini seperti yang saya buat tadi, kita bisa nambahkan informasi teks dari suhu, kan kita buat titik-titik tadi. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan teks ke dalamnya. Kita buatnya di dalam push ya, karena kita mau nanti letak si teks nanti tidak akan mempengaruhi untuk koordinat dari titik. Kita buat nanti kita dalam push and pop. Oke, kemudian kita translate ya, kita translate di width bagi suhu dot length, kita tambahkan 0,5, kita kalikan width dibagi suhu dot length, kemudian kita buat mapping lagi. Kita buat mapping suhu I letak 29 31 10 tambahkan hack. Ini kita translate dulu, lalu scale nya kita buat lagi supaya tidak kebalik tulisannya, karena kan kalau kita buat nanti kan dia jadinya seperti ini nih. Kalau kita cuman pakai kodenya seperti ini, kita panggil teksnya nanti dia kebalik. Jadi kita pakai yang di awal tadi, kita scale nya kita atur supaya tidak kebalik. Jadi kita buat scale x nya 1, y nya -1. Oke, baru kita tambahkan teksnya. To text line-nya kita taruh center aja, center. Text mode-nya kita buat center juga, lalu stroke weight nya kita buat 1 aja biar tidak terlalu tebal. Kemudian kita beri warna hitam. Kemudian text size nya bagusnya 15, terus masukkan teksnya. Text mode salah, bukan teks tapi rec. Nah, filenya 0, maaf. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadinya dia setiap titiknya ada ininya, ada teksnya, jadi bisa memperjelas visualisasi dari data yang kita buat. Kemudian jika kita ingin menambahkan
kotak-kotak seperti ini, biar memperbagus tampilannya, lebih enak dilihat, kita bisa menggunakan ini ya, kita buat track lagi. Oke, langsung saja kita buat. Berarti sini kita buat rectangle, kita buat 0, 20, 20 dan 20. Oke, fieldnya, kotaknya kita buat, salah, 255. Kemudian teksesnya 15. Tekses kita buat fill lagi, kita buat fill 0, kita buat stroke weight 1. Nah, seperti itu. Kemudian kita tampilkan untuk hasil akhirnya, tinggal kita tampilkan kembali tadi segi 4 kita. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, untuk modul 4 sampai sini. Ini juga ada yang ingin lihat code-nya, mungkin untuk dipelajari lagi. Kalian bisa ambil dari modul atau lihat ini juga bisa. Pertama kita pilih suhu, kemudian di sini kita preload dulu data temperaturnya, kemudian di setup kita panggil lagi datanya, kita untuk tampilkan setelah kita definisi tadi si data kita. Di sini di function draw-nya kita gambar untuk ini, untuk si kotak-kotaknya ini, kemudian yang ini untuk line-nya. Lalu yang terakhir ini untuk teks, titik, dan juga kotak ini. Sekarang saya akan menjelaskan untuk terkait tugas praktikum modul 4 ya. Jadi nanti tugas praktikum modul 3 dan modul 4 ini digabung dalam satu file ya. Nah, untuk tugas praktikum modul 4 ini terdapat data sebagai berikut. Nanti teman-teman buat dulu data seperti ini di notepad ya. Buat di notepad dengan nama data praktikum.txt. Jangan lupa diisi sesuai ini. Kemudian nanti kalian buat visualisasi data dengan cara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang saya jelaskan tadi. Buat grafik bintang, yaitu grafik garis dengan titik dan kotak berisi teks. Ketentuannya nanti jendela aplikasi berukuran 1200 x 600 dengan warna dan grafik batang menggunakan pemetaan terhadap warna RNG. Contoh hasil luaran kayak gini nanti. Dan untuk ketentuannya kelas pagi dan kelas sore itu berbeda ya. Untuk kelas pagi output yang diharapkan nanti seperti ini. Grafiknya nanti berwarna merah. Untuk kelas sore grafiknya berwarna hijau. Perlu dilihat untuk grafik kelas pagi ini warna merah dengan dot warna biru. Untuk kelas sore warna hijau dengan dot warna merah. Oke, sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga lancar dalam mengerjakan tugasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.